Oke guys, hari ini kita bakalan belajar salah satu materi yang ada di dalam TOEFL, yaitu word form and functions. Nah, berdasarkan formnya itu bentuknya atau kelas katanya dalam bahasa Inggris itu ada kita mengenalkan noun untuk kata benda, verb kata kerja, adjektif kata sifat, sama adverb kata keterangan. Nah, dalam mengerjakan TOEFL ini kita kan kadang bingung ini tuh termasuk dalam kata kelas katanya itu kata kerja kah atau kata benda atau yang lainnya itu kita nggak tahu ya guys. Nah, untuk kita taunya itu kita lihat aja dari akhirannya itu. Nah, kalau untuk non person nih kita penandanya itu ada ism, kemudian ty, ion, ench or anch, kemudian berakhiran sis, ics. Kemudian kalau untuk non person itu berakhiran or, er, ion, ist, kemudian ic. Nah, contohnya nih guys, kalau untuk non person salah satu bentuk dari contoh dari kata benda dari yang berakhiran or ini kan contohnya nih guys, ada actor ya kan, ujungnya apa, or kan. Nah, ini salah satu contoh yang berakhiran or. Kemudian kalau misalnya verb, nah kita bisa ngelihatnya tuh tandanya itu berakhiran ing, ed, s atau is, ada at, fy, ion, iz. Nah, ini biasa merupakan salah satu tanda dari verb. Nah, kalau misalnya adjektif, nah yang berakhirannya itu os, full. Okay guys, I'm sorry, ini this is use double L, full, less, able, kemudian ale, kemudian ly. Kalau misalnya untuk adverb itu biasanya berakhiran ly guys, atau ally ini ya guys. Nah, kemudian kalau misalnya based on functions ya kan. Oke guys, kita kan nih di sini kita lihat dulu nih, noun itu kan ada yang berakhiran ion, kemudian di verb juga berakhiran ion kan. Terus gimana kita bisa membedakan nanti nih dia itu merupakan kelas katanya noun kah ataukah verb? Nah, kita bedain itu dari sini guys, dari functionsnya itu sendiri. Kalau nih noun itu kita masuk dulu ya guys rumusnya. Kalau misalnya noun itu kan sebagai a subject atau posisi sebagai objek ya kan. Ini rumusnya article plus adjective plus noun, preposition plus noun atau verb ing, kemudian noun, verb, noun. Nah, kalau misalnya verb atau di dalam bahasa Indonesia kita bilangnya predikat, itu rumusnya conjunction, subject, verb, modal, habis itu diikuti dengan verb, to diikuti dengan verb, kemudian adverb, verb sama adverb. Ini tanda kurung ini maksudnya adalah option ya guys. Ini merupakan tidak wajib adverb yang ada dalam kurung ini. Jadi ingat kalau misalnya verb itu dia setelah conjunction ya. Nah, ini dalam kurung juga berarti nggak wajib conjunction subject verb. Jadi bisa aja conjunction habis itu verb. Modal itu sendiri kita udah tahu kan, modal itu kayak ada can, ada will, kemudian ada apa lagi guys, must gitu kan. Itu dia harus setelah modal itu wajib diikuti dengan verb. Setelah itu juga wajib diikuti dengan verb gitu. Nah, kemudian function selanjutnya itu adjective. Adjective itu merupakan penjelas dari noun. Nah, kalau di sini rumusnya itu kalau adjective itu biasanya diikuti dengan noun. Kemudian kalau misalnya adjective juga sebelumnya itu bisa dijelasi dengan adverb gitu. Jadi posisi adjective itu sebelumnya wajib adverb. Nah, selanjutnya yang terakhir, adjective itu didahului juga dengan
be atau linking verb gitu guys. Nah, untuk yang belum tahu linking verb itu apa, linking verb itu merupakan beberapa kelas kata yang dalam bahasa Inggris. Misal contohnya ada became gitu, itu wajib diikuti dengan adjective. Nah, be itu sendiri itu ada is, am, are gitu. Nah, kemudian yang terakhir, function itu sebagai adverb. Adverb itu tersendiri artinya penjelas dari verb. Ya kan? Lihat aja nih guys, ini kan ada verb ya kan? Berarti merupakan penjelas dari verb. Nah, kalau misal dalam in phrase, rumusnya artikel, adverb, adjective sama noun. Ya, berarti adverb itu didahului dengan artikel dan diikuti dengan adjective sama noun. Kemudian selanjutnya untuk adverb itu juga bisa di depan. Jadi kan adverb itu dia tuh posisinya fleksibel banget, bisa di depan, bisa di tengah atau di belakang. Nah, kalau yang di sini posisinya di depan sebelum artikel ya. Kemudian diikuti adjektif, ini merupakan bisa tidak wajib ya adjektifnya kan dalam kurung, kemudian diakhiri dengan noun. Nah, noun itu tersendiri guys, nggak boleh deket-deket sama adverb. Noun itu kan tadi sebelumnya boleh kalau misalnya dekat dengan adjektif aja, tapi kalau misalnya deket adverb kita harus menyertakan apa guys, harus diikuti dengan artikel atau adjektif gitu. Nah, kemudian kalau di dalam kalimat rumusnya itu adverb, subject, verb, object ya. Kemudian ini berarti adverbnya di depan setelah subject, verb, object. Kemudian adverb itu di tengah dari subjek sama verb. Tuh, kemudian diikuti dengan object. Kemudian adverb itu sendiri juga bisa di akhir ya kan. Contoh di sini subject, verb, object, kemudian diakhiri dengan adverb. Jadi adverb itu sendiri bisa di awal, di tengah sama di akhir. Gitu. Terus di sini ada catatan tidak memisahkan verb sama objek ya. Gitu. Jadi antara verb sama objek itu enggak ada yang namanya adverb gitu. Nah, ini ada beberapa catatan untuk materi word form and functions. Nah, catatannya pertama itu kesalahan terbanyak di bagian error analisis adalah kesalahan word form, kesalahan kelas kata dan posisinya. Itu contoh nih guys, ada personally problems. Nah, problems itu tersendiri kita kan tahu nih kan, dia berakhiran S. Mana nih? Berakhiran S nih guys. Kita udah lihat kan berakhiran SIS merupakan noun. Kemudian yang bisa menjelaskan noun itu tadi apa? Yang bisa menjelaskan noun itu kan adalah adjektif ya kan. Nah, sedangkan di sini personally adalah adverb. Adverb sendiri kan bisa menjelaskan noun. Berarti personally kita ganti jadi adjektifnya. Adjektif dari personally itu adalah personal gitu. Kemudian selanjutnya contohnya itu serious think. Nah, think ini kan serious ini adjektif, think ini adalah verb. Nah, kita lihat nih think kelas katanya kan verb. Apa sih yang bisa menjelaskan verb? Yang bisa menjelaskan verb itu kan adalah adverb ya kan. Nah, di sini adalah adjektif, berarti kita harus cari kelas kata yang posisinya sebagai adverb. Nah, posisinya yang adverb itu adalah seriously gitu. Oke, ini ada contoh kayak dalam real untuk TOEFL ya guys. Ada hot may be used as a source of energy. Nah, di sini yang salah tuh adalah hot. Kenapa hot salah? Karena hot itu sendiri adalah adjektif ya kan.
ya kan? Kalau misal adjektif itu posisinya nggak bisa di depan. Yang biasa posisi di depan itu kan adalah subjek, ya kan? Oke, sorry, maksudnya kalau ya itu kalau posisi di depan itu kan subjek. Nah, posisi subjek itu tersendiri juga bisa ditempati dengan noun. Berarti hot ini bisa kita ganti jadi noun itu jadi hit gitu. Oke guys, paham?